Baik, kita akan kembalikan perbincangan. Mas Emil mungkin bisa diberikan tanggapan tadi apa yang dikatakan Pak Nusirwan. Distribusi sumber pendanaan, kemudian juga mengenai para investor asing memang daftarnya begitu panjang, tapi implementasinya seperti apa? Silakan Mas Emil. Ya, saya senang karena ada Pak Yayat dan Pak Nusirwan yang pakar infrastruktur. Saya rasa tadi penjelasan Pak Zulkifli juga baik. Bahwa kalau kita bicara mengenai investasi infrastruktur itu proses persiapannya itu tentunya panjang ya, karena mereka membutuhkan feasibility study, kemudian ada transaction dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengutip kata kuncinya sekarang, dan saya rasa ini adalah sebuah message penting dari Pak Nusirwan kepada kita semua, bahwa pentahapan ini harus berjalan optimal. Nah, memang tahapan pertama APBN kita tahu digunakan untuk membangun terutama KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, kawasan inti pusat pemerintahan ini memang menjadi sebuah prasyarat membangun kantor-kantor pemerintahan inti, yang kemudian kami ingin menyampaikan bahwa yang harus dicapai adalah pembangunan sesuai progres, pembangunan sesuai waktu yang direncanakan. Nah, di sini saya mengapresiasi kinerja dari Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang juga menyampaikan di Raker dengan Komisi 5 DPR RI tanggal 20 November bahwa infrastruktur dasar yang dibangun oleh IKN ini sudah sangat efektif memancing investasi. Jadi memancing investasi yang kemudian beliau sampaikan ada 3 tahap groundbreaking yang kami sebutkan tadi dengan total investasi 45 triliun. Artinya PUPR sudah menjalankan kinerjanya membangun, dan kemudian juga dari otorita melakukan komunikasi dengan para pelaku swasta untuk kemudian melakukan berbagai macam investasi tadi. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi starting point, membangun bargaining power yang kuat saat kita kemudian ingin mengajak pelaku-pelaku yang lebih luas dari luar misalnya untuk ikut masuk ke IKN. Baik, Bang Sul, bagaimana melihatnya? Silakan ditanggapi, disampaikan Pak Nusirwan ataupun juga Mas Emil, karena memang sumber pendanaan dari pemerintah juga besar, tapi juga mengundang para investor juga besar juga nantinya dengan kehadiran IKN. Oke, ada 2 hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama adalah bahwa yang namanya proyek urban skala besar seperti IKN itu adalah proyek yang berisiko tinggi, di mana tingkat kegagalannya itu juga tinggi. Kita bisa melihat dari beberapa pengalaman negara-negara lain yang membangun kota baru sama sekali. Misalnya ada satu kota di Malaysia namanya Forest City Johor. Konsep itu mirip banget IKN. Ini adalah proyek kolaborasi antara China dan Malaysia dengan total nilai proyek itu sebesar 100 miliar US dollar. Jadi 3 kali IKN. Tapi begitu selesai sekitar 80% sampai sekarang penghuninya itu cuma 10-15%. Jadi dia jadi kota mati. Dan ini adalah sebuah kota yang sebenarnya jauh lebih strategis lokasinya dibanding IKN gitu. Ya kan, cuma 20 menit dari Singapura, dan akhirnya bisa mangkrak seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Kedua, mengenai masalah investasi. Mungkin perlu dibuka datanya secara lebih transparan, apakah itu benar-benar investasi atau kontrak, di mana mereka datang membangun sesuatu lalu kemudian dibayar oleh pemerintah. Jadi kita harus jelas gitu kategorinya yang mana. Lalu kemudian kalaupun memang itu investasi, apakah itu investasi yang benar-benar terkait dengan IKN atau kemudian proyek yang terkait dengan sektor lain tapi kemudian ditarik sebagai proyek IKN, misalnya pembangunan PLTS. PLTS ini kan bisa dipakai untuk sektor energi di berbagai lokasi. Jadi tidak spesifik hanya untuk IKN gitu. Tapi kemudian oleh pemerintah dimasukkan sebagai IKN seakan-akan ada investasi asing yang masuk dari luar, padahal sebenarnya investasi ini udah direncanakan jauh sebelumnya gitu. Jadi kita harus jujur untuk melihat ini, karena kalau misalnya tidak, kita akan menghadapi satu resiko di mana proyek IKN ini akan menghamburkan uang rakyat begitu besar, tetapi kemudian manfaatnya itu hanya dinikmati hanya terkonsentrasi di daerah situ-situ saja. Baik. Kang Yayat silakan. Resiko kegagalan yang pertama, kemudian juga transparansi mengenai investasi tadi. Ya, pertama yang menarik, membangun kota itu tidak dalam 5 tahun, tidak dalam 10 tahun, bisa 30 tahun. Dia dinamis. Nah, ada pendekatan namanya, kalau sekarang infrastruktur itu supply dan demand. Demand-nya ini yang harus dikembangkan. Maka tugas kita adalah bagaimana menghidupkan kota. Kota hidup kalau ada daya tarik, ya kan? Daya tariknya apa? Bisa pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, pusat wisata. Kita bayangkan kalau Putrajaya bisa mendatangkan wisata besar, luar biasa. Contoh lagi misalnya, Singapura
membangun hutan di dalam bandara. Kita punya Forest City. Nah, bagaimana kekuatan Singapura hutan dalam bandara mendatangkan 20 juta orang dengan economic branding? Disinilah PR-nya di IKN. Bagaimana Forest City bisa mendatangkan jutaan wisatawan. Artinya apa? Walaupun penduduk Singapura 5 juta atau 6 juta, tapi 20 juta, 30 juta bisa datang. Nah, IKN pun bisa nggak seperti itu? Kalau penduduknya 1,9 juta, bisa nggak mendatangkan pelayanan dalam konteks, contoh mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang di timur, kalau sakit jantung, sakit cancer, itu terbangnya jauh banget ke Jakarta. 6 jam, 4 jam. Tapi kalau ada ke IKN, 3 jam, Makassar kita, dan sampai ke Jakarta pun belum tentu dapat tempat. Jadi kalau ada pusat yang terdistribusi, wilayah yang tidak mendapatkan pelayanan itu satu. Nah, kedua, yang menarik dalam membangun kota itu ada namanya sosiodemografis. Jadi pembangunan infrastruktur seperti tadi transportasi itu akan mengikuti dinamika pasarnya. Tidak mungkin pemerintah ngambil risiko dengan pendekatan perintis. Semua diawalin dari pemerintah. Tapi kalau supply demand-nya sudah berkembang, maka dia mengikuti. Contohnya tuh, di sana sudah akan dikembang. Saya tidak ini profesional aja ya. Ada ITS ya dengan sistem intelligent transportation system, dengan namanya nanti mau dikembangkan apakah dengan LRT, kereta api dan sebagainya. Tapi kan prosesnya bertahap. Sebelum dia penduduknya banyak dan melayani, maka dikembangkan jalan tol terlebih dahulu dengan sistem dengan angkutan darat lah. Jadi kota utama karena ada 3 kan, Balikpapan, Samarinda, sama IKN. Nah itu kita tumbuhkan lebih dulu. Nah memang ada risiko investasi. Maka saya mengatakan tugas kita di sini adalah memantau, mengawasi, dan mengingatkan dengan konsep kapan digas, kapan direm. Nah, jadi dengan gas rem ini, dengan kemampuan fiskal yang terbatas, pelan-pelan saja. Jadi bukan membangun suatu tiba-tiba dalam sehari grup jadi, enggak. Kota itu by proses. Dan kita akan melihat di sini catatan paling penting yang menurut saya, kota dibentuk oleh struktur ruangnya terlebih dahulu. Baik, silakan Bang Zul. Pertama saya minta Pak Yayat untuk disclosure dulu. Kalau misalnya Pak Yayat profesional tapi terlibat di proyek IKN. Begini, saya kan? Itu satu. Kedua, mengenai demand tadi. Tadi Pak Yayat bilang ketika kita membangun sebuah kota baru, kita harus meng-create demand. Nah, kita lupa bahwa begitu banyak demand di 14 kota seluruh Indonesia yang belum terlayani gitu. Ngapain bikin satu kota baru untuk meng-create demand yang belum tentu muncul. Sementara ada 14 kota yang memiliki demand yang begitu besar, itu tidak terlayani gitu. Jadi kita bicara tentang ketimpangan di sini, Mbak. Dan kemudian rasionalitas di dalam mengalokasikan sumber daya fiskal yang sangat terbatas. Jadi menurut saya, apapun alasannya ketika kita bilang ada investasi asing dari luar, tetapi kemudian ada puluhan juta rakyat Indonesia yang tinggal di kota-kota yang memiliki infrastruktur yang sangat minim. Itu akan sangat tidak adil buat mereka ketika mereka melihat ada ratusan triliun dipakai untuk membangun sebuah kota. Sebelum Kang Yayat nanti kita ke Mas Emil dulu. Silakan Mas Emil. Saya masuk dulu begini. Boleh. Saya di Surabaya sekarang kan ya, dan kita baru saja Kementerian Keuangan mengirimkan letter untuk pendanaan proyek railway. Senira tahap 1 3,87 triliun itu untuk double tracking railway. Nah jadi biayanya aja dari single track jadi double track ini baru Surabaya ini hanya mencakup Gresik, Surabaya, Sidoarjo aja loh. 3,87 triliun. Jakarta juga sudah punya LRT sekarang. Kita tahu Palembang udah duluan punya LRT. Jadi begini, jangan disamakan ini seperti tadi konsep Johor City. It's a different project. Ini memindahkan ibu kota. Saya kasih tahu bahwa kepadatan Pulau Jawa itu 1.300 kurang lebih 1.200 per kilometer persegi jiwa. Ya, jadi saya di Provinsi Jawa Timur 40 juta penduduknya, luasnya cuma 48.000 kilometer persegi. Malaysia itu 130.000 kilometer persegi, penduduknya hanya 30 juta. Nah ini Pulau Jawa, pulau yang paling padat, ya paling padat. Dan kalau kita ranking, ini hanya satu negara saja yang lebih padat daripada Pulau Jawa, yaitu Bangladesh, dan itu sama sekitar 1.100-1.200-an. Langsung drop di berikutnya, kita nggak hitung Palestina ya, habis itu berikutnya baru Taiwan di sekitar 700-800 lah, mungkin nanti dicek. Artinya apa? Ada permasalahan mendasar terhadap population density di Jawa yang harus dilakukan terobosan besar. Jadi memindahkan ibu kota itu necessity, urgency untuk kita membangun pembangunan Indonesia yang tidak Jawa sentris, karena Jawa ini juga lagi struggling, lagi kesulitan dengan beban populasi yang luar biasa besar seperti ini. Nah, dengan menggeser ibu kota,
ini nggak bisa disamakan karena tadi seperti kata Pak Yayat ya, terlepas beliau terlibat IKN atau enggak, tapi jangan disamakan pengembangan 14 kota yang tidak ditinggalkan loh, tidak ditinggalkan. Buktinya Surabaya juga dapat, kami yakin kota-kota lain juga dapat. Lampung water spam ya, spam kebetulan saya dulu terlibat di penjaminan infrastruktur, kita juga bangun. West Semarang water project juga dibangun dan dapat government support 50% viability gap fund Pak Zulfikar. Dari apa? Dari APBN. Jadi inilah yang penting ingin kami sampaikan bahwa memindahkan ibu kota itu bukan proyek yang vis-a-vis sama dengan pembangunan kota. Jadi kita setuju pembangunan kota yang lain tidak boleh ditinggalkan. Itu penting sekali dan bagus sekali Pak Zulfikar menyampaikan. Bagus. Tapi memindahkan ibu kota ini juga menjawab tantangan bahwa kita harus meredistribusi growth center yang ada di Indonesia. Dan posisi yang paling center itu ada di IKN. Baik Mas Emil. Nanti setelah jeda kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Bang Sul, kemudian juga Kang Yayat dan juga Pak Nusirwan. Tapi setelah jeda berikut ini.